Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua teman-teman? Selamat datang kembali di channel Dufarno. Pada kesempatan kali ini kembali saya sedikit berbagi mengenai seputar YouTube, yang mana ini adalah kabar baik bagi kalian YouTubers pemula. Kabar baiknya di mana, Bang? Nah, mungkin teman-teman akhir-akhir ini juga pernah berpikir bahwasanya YouTube kian semakin sulit. YouTube dulu dan sekarang berbeda. Sekarang mungkin di pikiran kalian saingannya berat. Pertama, artis-artis sudah masuk ke YouTube. Kemudian orang-orang yang sudah terkenal walaupun belum ada di YouTube, sekarang sudah ada di YouTube. Ya, dulu hanya ia dikenal di luar, kemudian sekarang juga dikenal di YouTube. Itulah yang menjadi saingan kalian. Mungkin itu saja yang ada di pikiran kalian atau pernah terlintas itu di pikiran teman-teman. Sehingga kalian berpikir, saya berhenti aja, nyerah, viewer saya rendah, subscriber saya gak bertambah, ditambah lagi saingan yang begitu berat. Jadi saya udahlah, minggat aja dari YouTube. Jangan begitu teman-teman. Di sebelumnya saya sudah pernah membahas mengenai ya motivasi agar kalian bisa semangat nge-YouTube. Tapi itu salah, jangan begitu. Kalaulah semisal kita katakan YouTube dulu dan sekarang berbeda, ya jelas berbeda. Namanya setiap tahun itu pasti ada perubahan, kan begitu. Jadi teman-teman, di sini saya punya informasi menarik yang patut kalian dengarkan dan pahami. Nah, biasanya ketika kalian melihat video yang sudah berdurasi 10 menit, pasti ada jeda-jeda iklannya. Kan seperti itu ya teman-teman. Makanya di sini saya lihatkan hasil rekamannya. Nanti akan jelasnya bisa kalian lihat juga. Jadi ketika kalian sudah memiliki yang namanya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang atau 4000 jam waktu tonton atau yang dikatakan dengan watch time, maka kalian bisa langsung mendaftar. Setelah kalian mendaftar, kalian diterima di program monetisasi YouTube. Lalu teman-teman semua sudah diterima. Kemudian kalian bisa mendapatkan monetisasi. Adanya iklan muncul di video teman-teman itu. Jadi dari iklan tersebut kalian bisa menghasilkan uang. Nah, untuk penambahan hasil, kalian harus mengupload video berdurasi 10 menit. Yang dimana video 10 menit tersebut bisa kalian tambahi iklan. Itu dulu. Tapi sekarang sudah beda teman-teman. Walaupun video kalian tidak sampai di 10 menit, kalian sudah bisa menambahkan jeda iklan. Ya, dulu 10 menit bisa kalian tambahkan iklan dimanapun kalian mau. Di awal, di tengah, di samping, atau dimanapun yang kalian inginkan. Itu bisa kalian dapatkan iklan yang banyak dalam satu video. Seperti itu. Banyak YouTubers di luar sana yang menggunakan judul cara meningkatkan penghasilan di YouTube dengan cara adanya iklan di tengah-tengah video mereka. Jadi di akhir ini kabar baik untuk kalian YouTubers pemula, YouTube memberikan kemudahan bagi kalian. Ya, khususnya bagi kita YouTubers pemula bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Dari mana kita dapat hasil tambahan tersebut? Dari iklan yang muncul di video kita dan bisa kita tambahkan walau tidak sampai di 10 menit. Nah, di sini saya dapat email teman-teman. Di sini saya dapat email bahwasanya di sini Hi3 katanya di situ ada pemberitahuan mengenai perubahan kebijakan YouTube. Yang mana kebijakan ini bukan masalah peraturan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Lalu apa itu, Bang? Nah, di sini dalam bahasa Inggris bisa kalian lihat ya, dalam bahasa Inggris. Jadi di sini sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini sudah saya terjemahkan teman-teman. Jadi kita baca terlebih dahulu. Nah, katanya begini. Hai YouTube, hai, katanya seperti itu. Anda menerima email ini karena kami membuat beberapa perubahan pada iklan paruh putar. Artinya iklan mid in roll. Artinya video yang ada di tengah-tengah selama video tersebut berada di bagian 10 menit. Tapi ada perubahan. Mari kita baca. Kemudian saat ini hanya video yang lebih dari 10 menit yang memenuhi syarat untuk iklan paruh putar.
Nah, jadi ketika video kalian itu di atas 10 menit, tapi dengan catatan kalian sudah dimonetisasi, maka kalian bisa menambahkan iklan di tengah-tengah video tersebut. Misal durasi video kalian itu 10 menit, kalian bisa menambahkan sampai 5 iklan di dalam satu video yang berdurasi 10 menit. Dari situ kalian bisa mendapatkan hasil berlipat ganda atau hasilnya berlipat-lipat, teman-teman. Nah, kemudian di bagian akhir Juli, semua video yang lebih dari 8 menit akan muncul iklan paruh putar apabila itu kalian aktifkan. Artinya, jika teman-teman sudah dimonetisasi, terus ada videonya yang kurang dari 10 menit, ya, kemudian misalnya kita katakan 8 menit, batasnya di sini dikatakan 8 menit. Kalau dulu 10 menit, sekarang 8 menit, dikurangi 2 menit. Kalian sudah bisa menempatkan iklan sesuka hati kalian. Itulah maksudnya paruh apa tadi? Ini maksudnya tadi yang dikatakan paruh putar. Di awal, di tengah, di pertengahan, di akhir, mau sampai akhir. Ya, kira-kira begitu, teman-teman. Nah, kemudian ini berarti video tempat Anda memilih keluar dari iklan mid-roll sekarang akan diikutkan. Video yang sudah memiliki iklan mid-roll tidak akan terpengaruh. Maksudnya begini, semisal saya udah lama nge-YouTube kan, terus ada video saya yang udah lama saya upload. Jadi sudah pernah saya aktifkan iklan di tengah-tengah video. Selama peraturan ini diterapkan, itu tidak akan terpengaruh. Ya, jadi video yang lama-lama dulu, kalau kalian sudah upload, ya ada video kalian yang berdurasi 8 menit, terus itu tidak bisa muncul iklan di tengah-tengah. Dengan adanya peraturan ini, kalian bisa mengaktifkan hal tersebut. Jadi ini menjadi satu keuntungan bagi kita YouTubers pemula atau YouTubers yang kecil ini, yang kita-kita ini, teman-teman, YouTubers kecil. Jadi ya penghasilan itu rendah, viewers rendah, ya wajar karena konten kita pun konten seperti ini ya, konten yang mungkin tidak bermanfaat atau mungkin konten yang tidak menarik, sehingga viewersnya rendah, nggak ada yang mau share gitu karena kontennya ya mungkin nggak menarik, mungkin nggak bermanfaat untuk orang lain begitu. Jadi di sini saya buat video ini tujuannya ya supaya kalian tahu, ya bukan kayaknya bermanfaat atau enggak nih, aku pun nggak tahu, yang penting supaya kalian tahu aja lah. Oke, jadi menghidupkan iklan paruh putar otomatis menghemat kerja ekstra para pembuat sambil membantu meningkatkan potensi monetisasi untuk konten baru dan yang ada. Kami menggunakan pembelajaran mesin untuk secara otomatis menemukan jeda paling alami dalam video Anda untuk meningkatkan potensi monetisasi sambil menyeimbangkan pengguna. Jadi ini suatu penghargaan atau apresiasi YouTube kepada konten kreator, ya khususnya bagi kita YouTubers kecil. Sebenarnya bukan kita saja sih, mereka yang sudah besar juga akan mendapatkan hal ini. Jadi intinya begini, ketika orang yang sudah besar juga bisa mengaktifkan hal ini, artinya penghasilannya akan jauh bertambah lebih besar. Sementara kita yang kecil terbantu dengan adanya ini. Jadi ini menurut saya suatu apa namanya nih teman-teman, menurut saya ini adalah sesuatu yang bisa membuat YouTubers kian semakin semangat ya. Walaupun nanti kita sudah lelah, ya mungkin dengan adanya iklan-iklan di tengah video itu bisa membuat kita semakin semangat untuk membuat konten. Ini adalah salah satu apresiasi dari YouTube ya. Oke, jika iklan paruh putar tidak cocok untuk video Anda, ingat, jika video Anda tidak cocok untuk paruh iklan, Anda dapat menunjukkan preferensi ini di YouTube Studio paling lambat 27 Juli 2020. Jika Anda belum pernah menggunakan iklan paruh putar sebelumnya, cobalah setelah perubahan ini Anda masih dapat mematikan paruh putar untuk menyesuaikan penempatan di setiap video secara manual. Misalnya gini, dulu kalian udah upload video banyak nih, terus ada video kalian yang berdurasi 10 menit. Terus kalian udah pernah tambahin iklan di tengah-tengah video atau iklan yang banyak dalam satu video yang berdurasi 10 menit. Nah, terus teman-teman
mengaktifkannya itu dengan cara otomatis. Nah, sekarang kalian juga bisa menggunakannya secara manual ya. Jadi di sini bisa kalian gunakan dengan cara manual. Kalian edit. Walaupun adanya peraturan ini, video-video yang dulu itu tidak terpengaruh. Itu maksudnya teman-teman. Aduh. Jadi begitu teman-teman. Saran saya untuk para YouTubers pemula, untuk YouTuber seperti kita ini, tetaplah semangat, tetaplah upload video, tetaplah memikirkan konten yang menarik, yang bisa memberitahu kepada orang lain. Ya terlebih itu video yang bermanfaat, yang banyak viewersnya itu, ya mungkin itu adalah video yang bermanfaat. Jadi video-video seperti saya ini, kalau kalian hobi membuat video seperti ini, kalau kalian paham, kalau kalian ini adalah basicnya, ya buat saja. Saya secara pribadi ketika kalian mengikuti cara-cara seperti ini atau mengikuti konten saya, tidak masalah bagi saya pribadi ya, asalkan jangan diupload mentah-mentah seperti ini. Maksudnya kalian amati lalu kalian upload, ya tidak masalah, sampaikan kepada teman kalian. Kalian kan udah tahu dari saya, kemudian kalian beritahu lagi kepada orang lain. Kalau menurut saya itu tidak masalah, selagi itu ya kalian bisa membuatnya sendiri seperti itu dengan cara penyampaian kalian sendiri. Semoga bermanfaat. Saya Udo Farno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.